Suatu pagi yang cerah, Asfa sedang iseng-iseng membaca berita tentang boykot McDonald di berbagai portal berita. Nah, tiba-tiba Asfa kepikiran, kalau gitu ada nggak sih alternatif selain McDonald? Asfa pun langsung mencari di Google, apa sih sebenarnya alternatif dari restoran McDonald yang ada di Indonesia? Setelah beberapa lama mencari berbagai artikel, Asfa pun menemukan restoran yang bernama Jatinangor. Kebetulan, restoran Jatinangor ini memiliki cabang yang berada di kota Surabaya. Tanpa pikir panjang, Asfa pun langsung memberi pesan kepada temannya untuk menanyakan tentang Jatinangor ini. Wah, kayak McDonald versi upgrade ya. Dari desain yang kekinian, sampai kasir yang pakai mesin, bener-bener next level. Bikin tempatnya jadi nyaman banget buat hanging out. Tapi, penasaran gak sih guys, gimana sih sistem antrian di sini? Mari kita ulik. Oke, pertama, heatmap waktu pelayanan berdasarkan waktu kedatangan. Terlihat pada heatmap kalau misalnya ternyata itu jam-jam padat hanya di jam-jam tertentu. Tidak mengikuti distribusi eksponensial yang menunjukkan kalau misalnya di awal itu kecil dan di akhir itu sangat tinggi. Di sini jam-jam padat ditujukan pada sekitar pukul 12.46 hingga pukul 12.55. Oke, selanjutnya ada uji kesesuaian normal, Poisson, dan eksponensial. Terlihat kalau misalnya secara visual itu data tidak terlihat normal, tidak menjerumus ke salah satu distribusi. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan uji kesesuaian. Di sini didapatkan kalau misalnya pada tes uji normalitas ini telah nol, sehingga dapat disebutkan kalau misalnya kedua data ini tidak dapat dianggap distribusi normal. Terus pada kesusahan Poisson itu terlihat kalau misalnya gagal tolak nol, sehingga dapat disebutkan kalau misalnya kedua data ini dapat dianggap mengikuti distribusi Poisson. Yang pada eksponensial terlihat kalau misalnya ternyata itu tolak nol, sehingga dapat disebutkan kalau misalnya kedua data ini tidak dapat dianggap berdistribusi eksponensial. Dalam penelitian ini, kami mengamati 51 pelanggan selama periode waktu tertentu. Tingkat kedatangan pelanggan dihitung dengan cermat dan hasilnya adalah sekitar 18 pelanggan per jam. Selanjutnya, kami menghitung rata-rata waktu antar kedatangan dan ternyata setiap pelanggan datang dengan interval sekitar 3,392 menit. Ini menunjukkan bahwa proses pembayaran di mesin pemesanan berjalan dengan cukup efisien. Selanjutnya, kita ke tingkat pelayanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa mesin pemesanan mampu melayani sekitar 20 pelanggan per jam. Rata-rata waktu antar pelayanan adalah sekitar 3 menit per pelanggan. Ini menunjukkan bahwa proses pembayaran juga berlangsung dengan efisien di sisi pelayanan. Kini, mari kita bahas utilitas sistem. Dengan tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan masing-masing sebesar 18 dan hanya satu mesin pemesanan yang tersedia, utilitas sistem dihitung. Hasilnya adalah 0,9 yang berarti sistem sedang sangat sibuk beroperasi pada tingkat keterpakaiannya sekitar 90%. Ini menunjukkan bahwa sistem bekerja pada kapasitas optimalnya. Baik, selanjutnya adalah probabilitas server menganggur atau P0. Di sini kami mendapatkan nilai 0,1, yakni 10%. Hal ini berarti mengindikasikan bahwa dalam periode penelitian yang diamati terdapat kemungkinan sekitar 10% waktu di mana kaset mengalami keadaan menganggur. Hal ini sangatlah kecil, yang mengingatkan bahwa kalau misalnya Jatinangor ini kedainya sangat sibuk. Selanjutnya ada rata-rata jumlah pelanggan dalam antrean atau LQ. Di sini kami mendapatkan hasil sebesar 8 pelanggan. Hal ini menunjukkan kalau misalnya saat penelitian
penelitian berlangsung, antrean di Jatinangor ini relatif singkat dengan rata-rata 8 pelanggan yang harus menunggu. Selanjutnya itu ada rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem atau L. Dari hasil ini didapatkan 9 pelanggan. Hal ini mengindikasikan kalau misalnya selama periode penelitian itu terdapat sekitar 9 pelanggan yang berada dalam proses transaksi, baik dalam antrean maupun yang sedang dilayani. Selanjutnya ada rata-rata waktu menunggu dalam antrean atau WT. Di sini kami mendapatkan nilai sebesar 27,474 menit. Artinya menunjukkan kalau misalnya pelanggan yang menunggu untuk dilayani oleh kasir di Jatinangor ini menunggu dengan waktu yang cukup lama. Keadaan ini perlu mendapatkan perhatian lebih, soalnya menunggu ini berpotensi mengurangi kepuasan pelanggan terhadap layanan Jatinangor Surabaya. Oke, selanjutnya adalah rata-rata waktu menunggu dalam sistem. Artinya adalah kami di sini mendapatkan angka sebesar 30,522 menit. Di sini angka ini menunjukkan kalau misalnya selama periode penelitian pelanggan Jatinangor Surabaya mengalami waktu yang menunggu yang relatif lama atau panjang. Selanjutnya itu ada rata-rata waktu pelayanan atau WS. Di sini kami mendapatkan nilai sebesar 3,048 menit. Artinya di sini pelanggan ini mengalami waktu yang pelayanan yang cukup lama. Namun perlu diperhatikan kalau misalnya kondisi ini yang mungkin membludak di jam makan siang. Kesimpulannya adalah secara keseluruhan rekomendasi yang bisa kami berikan adalah peningkatan jumlah kasir atau optimalisasi proses layanan untuk mengurangi waktu menunggu dan evaluasi kondisi antrean untuk mencegah penumpukan pelanggan yang berlebihan. Dengan langkah-langkah ini, kasir Jatinangor Surabaya dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu menunggu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.